Jurnalis Kompas TV Jawa Barat, Azi Fardiansyah, meraih penghargaan dalam ajang bergengsi West Java Journalist Competition 2025 yang digelar Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Azi berhasil meraih juara pertama kategori video. Karya yang mengantarkannya menjadi yang terbaik mengangkat kisah kopi lokal asal Kabupaten Bandung yang berhasil menembus pasar dunia. Berikut liputannya. Ajang West Java Journalist Competition 2025 menjadi panggung kompetisi bergengsi bagi para jurnalis di Jawa Barat. Pada tahun ini, gelar juara satu kategori video diraih jurnalis Kompas TV, Azi Fardiansyah melalui karya berjudul Wangi Kopi Wanoja Menuju Mancanegara. Kopi ini tidak hanya digambarkan sebagai komoditas, tetapi sebagai simbol pemberdayaan ekonomi perempuan desa. Lewat Wangi Kopi Wanoja memperlihatkan bagaimana perempuan desa, tanah Kamojang, dan kekuatan ekonomi berbasis komunitas dapat harum hingga ke pasar internasional. Dari 150 lebih karya jurnalistik yang masuk, 9 jurnalis berhasil menjadi yang terbaik di 3 kategori, diantaranya karya tulis, foto bercerita, dan video. Pengumuman pemenang dilakukan pada pertemuan tahunan Bank Indonesia Jawa Barat di sebuah hotel ternama di kota Bandung. Ajang West Java Journalist Competition 2025 menjadi momentum apresiasi bagi para jurnalis yang konsisten menyampaikan informasi dan inspirasi bagi pembangunan ekonomi daerah. Arahan dari Presiden Indonesia sebelumnya juga sudah ada laporan dari Menko Perekonomian dan juga Gubernur Bank Indonesia serta pengumuman beberapa penghargaan di mana Jawa Barat berhasil mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan digital, kemudian kita terkait dengan tadi ada Bintang Mandi juga ya untuk TPID, ada Kabupaten dan Kota Tasikmalaya serta Ciamis itu merupakan suatu perolehan yang sangat tinggi ya Pak Mas Madi. Apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan atas kerja jurnalistik yang tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mengangkat potensi ekonomi daerah yang tumbuh dari kearifan lokal. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kami ajak Anda untuk makan ke rumah makan khas Sunda yang tengah jadi buruan tak hanya warga Bandung, tapi juga wisatawan luar kota. Rumah makan ini selalu ramai karena sajian ayam kampung organik dari peternakan sendiri, serta beras organik yang sengaja ditanam dari sawah sendiri. Penasaran seperti apa? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama. Antrean panjang sudah terlihat dari pintu masuk menuju rumah makan ini. Para pengunjung bahkan rela menunggu hingga 30 menit untuk mencicipi sajian khas Sunda di sini. Pasalnya, sajian khas Sunda di sini berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Pemilik sengaja beternak ayam kampung sendiri dan memiliki sawah sendiri untuk bahan baku berasnya. Itu semua dilakukan untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan sehat tanpa terpapar bahan kimia tambahan yang saat ini banyak dipakai untuk produksi beras dan peternakan. Tentunya bahan baku yang baik itu harusnya bahan baku yang sehat juga. Contohnya tadi misalnya ayam. Ayam itu untuk enak nggak semena-mena ayam gitu, tapi tadi kita lihat gitu ya, kita pastikan itu tidak disuntik hormon dan antibiotik. Sama tadi beras, untuk berasnya enak, pulen, rasanya, aromanya itu perfect gitu. Itu mesti dari awal juga itu pastinya tidak menggunakan bahan-bahan kimia secara pestisida dan nutrisinya juga bukan kimia. Proses pengolahan berasnya pun khusus, gabah padi yang baru dipanen digiling dadakan sebelum dimasak. Proses memasaknya pun menggunakan teknik memasak khas Sunda yang sudah jarang ditemui. Di mana setelah nasi matang selanjutnya proses ngakel dilakukan di wadah kayu besar. Ini adalah tahap akhir dari proses menanak nasi tradisional. Hasilnya, nasi dijamin menjadi lebih pulen.
Yang jadi menu utama di sini tentu ayam kampungnya. Selain organik, ayam kampung ini juga dipilih yang masih berusia tak lebih dari 3 bulan. Sehingga bumbu-bumbu racikan yang digunakan sangat meresap dan dagingnya pun empuk. Sebetulnya kalau Pira iya juga gitu ya, penasaran iya juga. Cuman kalau lihat menunya gitu ya, ya jadi apa ya, tertarik karena di sini kayaknya khas Sunda. Terus nasinya juga nasi ake, bakakaknya ayam kampung tadi, dan semuanya yang sudah kita makan itu ternyata ini buktinya habis. Wah, ini semua menunya udah ada di depan saya. Ngiler banget rasanya. Jadi ini udah ada ayam kampung muda lengkuas. Dan juga ini nih yang jadi inceran saya. Tempe goreng, tapi bukan tempe goreng biasa. Ini adalah tempe goreng bawang putih. Dan tentunya ini nih yang tadi saya sudah bantu masnya gitu ya untuk mempersiapkan. Ini adalah nasi putih organik yang pulennya ini bisa dicoba. Udah gak sabar, langsung aja kita cobain yuk. Betul saja, saking empuknya tak perlu usaha lebih untuk melepas daging ayam dari tulangnya. Saya pun langsung mencocol daging ayam kampung goreng lengkuas yang tebal ini dengan sambal terasi dadakan. Rasanya, jangan ditanya, meriah dalam mulut. Aduh, sedap banget. Emang paling pas kalau udah makan Sunda-Sundaan yang pedes, diminumnya pakai teh panas tawar. Tadi saya udah cobain semuanya enak sekali, apalagi ayam kampung muda goreng lengkuas. Mantap banget. Jadi kalau Anda yang mau cobain semuanya yang ada di sini, bisa langsung aja ke rumah makan Abah Harja yang ada di kawasan Halimun, Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Latas, Reza Pratama melaporkan. Saya mau lanjut makan. Dari olahan singkong yang dikerjakan secara sederhana di Kampung Lewo di Kecamatan Malambong, Garut, menjadi sentra camilan tradisional yang masih eksis. Endog Lewo, jajanan tradisional warisan turun-temurun hingga kini mampu bersanding dengan cemilan-cemilan kekinian. Memasuki Kampung Lewo di Kecamatan Malambong, Kabupaten Garut. Aroma gurih jajanan tradisional seakan jadi penanda kehidupan. Inilah kampung yang dikenal sebagai sentra endog Lewo atau emplot, camilan khas Garut, jajanan tradisional dari singkong yang sudah puluhan tahun jadi warisan turun-temurun warga di sini. Proses pembuatannya pun sederhana. Singkong sebagai bahan baku utama dikupas dan dicuci sebelum dicampur dengan tepung tapioka dan bumbu penyedap. Singkong hasil parutan dan sudah diperas ini lalu diuleni sampai kalis. Kemudian dicetak. Lalu digoreng dengan api besar hingga mengembang dan renyah. Seiring waktu, cita rasa tradisi pun beradaptasi. Kini endog Lewo hadir dengan berbagai bentuk dan rasa, dari versi jadul tahun 70-an hingga gaya modern yang renyah seperti snack kekinian. Tak hanya menjadi kebanggaan warga Lewo, endog Lewo juga kian digemari masyarakat luas. Rasanya yang renyah dan gurih bikin camilan ini mudah dikenali dan selalu dicari para pelanggan.
Kalau saya mah mulainya tahun 90. Ini kalau cita rasa dari apa ya? Dari bikin gitu, bikinnya gitu dari dulu masih ciri khasnya gitu kan manual di sini mah. Kan kalau sekarang mah udah renyah, ada yang keras. Ya disebut keras gitu ya. Sekarang keras tapi nggak sekeras dulu gitu. Seperti halnya Adina Tamiharja yang jauh-jauh dari Cicalengka datang ke Garut hanya untuk membeli endok lewo langsung dari pengrajin. Waktu saya pertama kali ke sini, saya penasaran dengan rasanya, dengan bulatannya, apalagi ini cetakannya langsung dari pabriknya langsung di sini. Makanya saya niat pengen lihat ke sini gitu, membuktikan bahwa di sini benar-benar ada namanya endok lewo. Tahun 2023 menjadi titik baru bagi klaster usaha endok lewo. Melalui program BRI Klasterku Hidupku, mereka mendapat dukungan alat produksi yang mempercepat dan mempermudah proses usaha. Terima kasih sama BRI sudah memberikan bantuan untuk saya berupa perabotan dan sebagian bahan pokoknya, dan berupa uang juga, sama perabotan lainnya berupa alat giling singkong, terus bisa berkembang lagi, bisa melanjutkan generasi ke berapa gitu, ke 4 mungkin kalau saya. Melalui program Klasterku Hidupku, BRI tak sekedar menyalurkan bantuan, tetapi menumbuhkan harapan. Bank BRI melihat potensi besar dari UMKM endok lewo di Garut sebagai salah satu contoh nyata usaha lokal yang mampu bertahan dan tumbuh dari kreativitas masyarakat. Produk endok lewo bukan hanya memiliki nilai tradisi dan kearifan lokal yang kuat, tetapi juga memiliki peluang pasar yang luas baik di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, usaha ini dikelola secara mandiri oleh warga dengan semangat gotong royong dan pemberdayaan ekonomi keluarga. BRI menilai bahwa dengan pendampingan dan bantuan permodalan yang tepat, UMKM endok lewo dapat berkembang lebih cepat, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jaringan pemasaran. Dari dapur kecil di pelosok Garut, kisah besar tentang semangat usaha dan pemberdayaan tumbuh setiap hari. Endok lewo bukan sekedar jajanan, tapi simbol ketangguhan ekonomi desa yang kini semakin menggelinding maju. Dari dapur desa, produk ini kini mengisi rak pasar tradisional hingga toko oleh-oleh di Garut dan sekitarnya. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Pagi.